Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengampuni tanpa batas. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 22 dan 23. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Selain itu, Tuhan Yesus juga memilih para rasul atau ke-12 murid yang akan meneruskan tugas Yesus. Para murid mempunyai kesempatan istimewa untuk mengetahui banyak hal secara langsung dari Yesus. Petrus, sebagai satu dari 12 rasul, tidak menyanyiakan kesempatan tersebut. Hal itu kita ketahui dari Injil hari ini. Dikatakan bahwa Petrus bertanya kepada Yesus mengenai batasan bagi seseorang dalam mengampuni dosa sesama. Petrus datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan Petrus ini tidak bertele-tele, tetapi langsung ke pokok persoalan. Lalu kita bertanya, mengapa Petrus memakai angka 7 dan bukan angka 8, 9, atau angka lain? Dalam bagian Injil yang lain, Yesus pernah mengajarkan bagaimana sikap manusia terhadap sesama yang berbuat dosa. Ditegaskan Yesus bahwa
Jika seseorang berbuat dosa 7 kali sehari dan 7 kali pula dia menyesal dan meminta maaf, maka harus dimaafkan. Saudara-saudari terkasih, angka 7 dalam kebiasaan dan kepercayaan orang Yahudi adalah angka sempurna. Maka kita dapat memahami mengapa Petrus memilih angka 7. Tetapi jawaban Yesus sangat mencengangkan dan tidak masuk akal. Sebab mengampuni sampai 7 kali itu saja sudah sangat sulit. Sementara Yesus mengajarkan bahwa manusia harus mengampuni 70 kali 7 kali. 70 adalah hasil perkalian angka 7 dengan angka 10. Angka 7 sama dengan angka 10 sebagai angka sempurna. Dengan demikian, Yesus menggabungkan kesempurnaan yang satu dengan kesempurnaan yang lain. Kesempurnaan bertemu dengan kesempurnaan, tentu menghasilkan kesempurnaan yang besar dan dahsyat. Namun, kalau kita melihat dari sisi yang lain, angka tidak bisa menggambarkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Rahmat Allah juga tidak bisa dibatasi oleh angka-angka buatan manusia. Sebab rahmat Allah bekerja dengan bebas dan leluasa. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita berkata bahwa kita hanya memaafkan seseorang tidak lebih dari 3 kali. Kalau seseorang berbuat salah untuk pertama kali, bisa akan kita maafkan. Jika orang yang sama kembali melakukan kesalahan yang kedua kali, maka kita pun akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Dan jikalau orang yang sama kembali melakukan kesalahan untuk yang ketiga kalinya, maka kita pun akan memaafkan. Maaf yang ketiga kalinya ini ditambah dengan ancaman bahwa kita tidak akan mengampuni orang itu jika dia melakukan kesalahan untuk keempat kali, kelima kali, atau seterusnya. Inilah kenyataan hidup yang kita alami dan kita lihat di sekeliling kita. Betapa sulitnya kita mengampuni. Jangankan 7 kali, 3 kali saja sudah sangat sulit bagi kita. Bahkan ada lagi yang baru melakukan 1 kali kesalahan. Namun, karena kesalahan itu sangat besar atau sangat fatal, maka kita sulit atau tidak mau memaafkan. Maka tidak mengherankan jika banyak umat Katolik dan Kristen yang sampai saat ini menyimpan kesalahan sesama, bahkan kesalahan atau kemarahan kepada Allah dan orang terdekat. Saudara-saudari terkasih, mengampuni pertama-tama bukan soal mudah atau susah, tetapi soal mau
atau tidak mau. Harus diakui, persoalan mengampuni bukanlah tindakan yang mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jikalau mau, kita dapat mengampuni kesalahan sesama, betapapun besar dan sulitnya. Kita juga perlu menyadari saat kita mengampuni, akan ada kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Sementara kita tidak mengampuni, kuasa kasih Allah itu tidak bekerja. Artinya, kuasa kasih Allah akan bekerja kalau kita bekerja. Kita bisa merasakan betapa tentram dan damainya hati kita saat kita mau mengampuni atau diampuni. Untuk itu, kita perlu memperbaiki cara berpikir kita yang keliru terkait pengampunan. Masih banyak orang Kristiani yang berpikir bahwa kalau kita mengampuni, maka hal itu akan menyenangkan orang lain yang telah berbuat salah. Padahal yang sesungguhnya yang terjadi adalah kita sendiri yang merasakan manfaat kalau kita mengampuni dan merasakan penderitaan kalau kita tidak mau mengampuni. Allah sendiri mengampuni dosa kita tanpa batas. Maka kita pun perlu belajar mengampuni tanpa batas. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha mengampuni dosa sesama tanpa batas, sebagaimana Allah sendiri mengampuni dosa kita tanpa batas? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Suatu perumpamaan yang tanpa batas. Tuhan, bantulah kami untuk selalu belajar mengampuni. Sebab dengan mengampuni, kami dapat merasakan kasih-Mu dan memperoleh pembebasan batin. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia
mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.